Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslim sekalian, kembali lagi di podcast Madrasah Ali Al-Kafi dalam kajian faraid atau ilmu waris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat waris, rukun-rukun waris, sebab-sebab waris, dan penghalam dalam waris. Namun kali ini kita tidak sendiri. Kita ditemani oleh rekan saya yaitu Jafar Karim Al-Hakim. Iya, saya sendiri. Ya Bung, gimana? Langsung saja, bagaimana syarat-syarat waris? Ya, di sini ya Bung Haji ya, syarat-syarat orang yang berhak mendapat waris itu ada 3 macam Bung Haji ya. Jadi yang pertama adalah matinya orang yang mewariskan. Jadi kalau semisal nih ya Bung Haji, orang yang punya harta nih yang ingin mewariskan hartanya itu belum mati, nah itu tidak bisa Bung Haji untuk dibagikan harta warisnya. Karena itu merupakan syarat pertama untuk mendapatkan hak waris gitu. Ya semisal nih kita punya ayah gitu, uangnya banyak, ya kita ingin gitu mendapatkan hak warisnya. Tapi kita tuh masih terhalang gitu, karena ayah kita masih hidup, kecuali ayah kita udah meninggal, baru kita bisa mendapatkannya. Yang kedua yaitu hidupnya orang yang mewarisi. Hidupnya orang yang mewarisi. Iya, jadi semisal ada orang yang punya harta itu meninggal, tapi nggak ada yang hidup di situ, maka itu hartanya akan dialihkan. Gitu. Akan dialihkan. Iya, soalnya nggak ada yang mewarisi gitu, baik anak, saudara, istri atau saudara yang lainnya ya. Iya, jadi dia sendirian gitu di hidupnya. Yang ketiga itu terdapat hubungan antara ahli waris dengan si mayitnya yang mewariskan itu. Oh iya. Seperti nasab, yaitu keturunan, adanya pernikahan, atau pemerdekaan budak gitu. Pemerdekaan budak. Iya. Jadi kalau kita memerdekakan budak gitu dan budak kita ntar kaya terus meninggal nggak ada yang mewariskan, kita ntar dapat hak warisnya. Oh. Iya. Jadi itu ya syarat-syaratnya ya Bung ya? Iya, itu 3 syarat dari seorang muslim berhak mendapat warisan. Oke. Gitu. Ya. Oke, lanjut mungkin ke rukunnya Bung. Rukunnya? Iya, rukunnya. Jadi baik. Kan ada syarat, ada rukunnya. Iya. Selain syarat-syarat dari waris, terdapat juga rukun ya. Rukun warisan sama, ada 3 juga Bung. 3. 3 juga. Jadi rukunnya itu orang yang mewariskan, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu al-muwaris. Al-muwaris. Iya. Oke. Yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya gitu. Harta mayit gitu ya, Bung Haji, bukan mayitnya. Yang kedua itu orang yang mewarisi gitu, atau al-waris ya. Jadi orang yang mendapatkan harta tersebut dari si mayit gitu. Yang ketiga adalah harta warisan al-maurus. Jadi kalau nggak ada harta warisan nih, kalau cuman ada yang meninggal dan yang mendapat warisan tapi tidak ada harta warisan ya sama aja Bung Haji. Oh ibu sama aja nggak ada ya? Nggak ada. Dia nggak dapat apa-apa. Nol gitu. Iya, kagak ada. Iya. Nah, mungkin itu Bung ya? Iya, itu rukun-rukunnya. Jadi ada orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan harta warisan. Iya, betul sekali Bung Haji. Lanjut mungkin ke sebabnya Bung. Sebab? Iya, sebabnya. Waduh, sebab nih ya, ada sama sih Bung Haji. Ada 3 juga? 3. Oke. Yang kita pelajari itu ada 3, dan yang kita ingin bagikan ke saudara-saudara muslim kita itu juga ada 3. Yang pertama itu sebabnya adalah nasab dan kekerabatan. Nasab dan kekerabatan. Ya. Jadi kalau memang terdapat nasab atau hubungan darah bisa. Terus yang kedua adalah pernikahan yang terjadi dengan akad yang sah gitu Bung Haji. Jadi kalau semisal ada orang yang menikah nih, tapi dalam akad syariahnya tidak sah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pernikahan itu harus sah. Sah secara agama dan secara negara ya? Iya, tapi cukup agama dapat. Oh, udah bisa ya? Secara syariah Islam. Oke. Iya. Yang ketiga itu yang tadi kita sebutkan, yaitu memerdekakan budak gitu. Memerdekakan budak. Iya. Jadi kalau budaknya kaya dan kita miskin gitu, semisal ya Bung Haji ya, terus budaknya meninggal nggak ada yang mewariskan, kita dapat semuanya gitu. Oh, dapat semua. Dapat semua. Jadi kita kaya lagi. Beli lagi budak. Gitu terus. Nah, mungkin segitu aja Bang.
Apa ada lagi? Oh, setahu saya sih Bung ya, Heeh. kita tuh masih ada satu lagi pembahasan yang belum kita bahas dari tadi gitu. Oh, ada ya Bung ya? Iya ada, yaitu Penghalang. penghalang. Betul sekali Bung Haji. Ya. Wah, kalau penghalang tuh gimana tuh maksudnya tuh, Bung? Aduh, penghalang tuh jadi warisan itu terhalang oleh sesuatu gitu Bung Oh, Haji. terhalang. Iya. Jadi tidak bisa diberikan gitu. Nggak bisa. Karena ada sebab-sebabnya juga nih penghalangnya. Yang pertama karena sifat. Sifat. Contoh penghalang sifat tuh membunuh. Jadi semisal nih, bapak kita seorang saudagar atau pengusaha hebat terkenal di dunia gitu. Dan kita pengen banget nih dapetin harta warisannya biar kita bebas menggunakannya. Kan biasanya kalau ya sebagai anak mungkin masih dibatasi oleh orang tua gitu ya Bung Haji supaya tidak boros hartanya. Nah akhirnya anak itu membunuh bapaknya secara kejam. Oh bisa secara kejam bisa secara halus, intinya membunuh gitu. Itu membunuh. Iya. Dan itu langsung terhalang karena membunuh yang mewarisi gitu, yang memberikan sebuah warisan. Nah itu nggak boleh. Itu tidak boleh ya. Yang kedua tuh karena sifat, satu lagi karena budak gitu. Karena budak. Iya. Perbudakan menjadi penghalang karena status formalnya yaitu sebagai hamba sahaya. Jadi langsung kehalang. Iya, nggak bisa. Iya, karena dia dikuasai dan tidak memiliki sebuah kekuasaan gitu. Oh iya. Terus ada lagi nih, selain karena sifat, ada karena seseorang gitu. Yang pertama namanya hijab hirman. Hijab hirman apa tuh, Bung? Hijab hirman tuh seorang ini terhalang atau di bahasa Faroidnya tuh mahjub ya. Yang kita biasa dengar tuh mahjub. Iya. Terhalang ini tidak bisa mendapat seluruh harta warisan gitu. Misalkan ya, kita kasih permisalan. Contoh cucu laki-laki itu hidup dengan anak laki-laki dan yang meninggal adalah ayah dari anak laki-laki itu, maka cucu laki-laki itu nggak bisa karena terhalang oleh anak laki-lakinya gitu. Yang kedua itu hijab nukson. Apa lagi tuh, Bung? Jadi seorang ahli waris tuh nggak bisa ngedapetin harta warisannya secara penuh gitu. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, yaitu ayah mendapat 1/2 kalau nggak ada anak, tapi menjadi 1/4 kalau ada anak. Nah itu contohnya. Jadi gitu. Dikurangkan ya? Ya, haknya tuh dikurangkan gitu Bung Haji. Jadi kalau hirman itu terhalang, kalau nukson tuh dikurangi? Iya dikurangi, betul sekali Bung Haji. Oke. Ya. Jadi itu saudara-saudara sekalian, pembahasan kita kali ini yaitu syarat-syarat dari ilmu waris sendiri, kemudian rukun waris, sebab-sebab waris dan penghalang waris. Mungkin cukup sekian aja Bung ya. Tapi ada sebuah quotes nih Bung Haji. Ada. Oke, ada begini. Sedikit kata-kata. Akhir kata ya. Dari yaitu Bung Jafar. Ya, yaitu sebuah pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan ada yang menyedihkan dan ada yang menyenangkan. Ingatlah, ketika kita dilahirkan, kita menangis dan orang di sekitar kita tertawa. Maka buatlah kematian kita kesedihan bagi mereka dan kebahagiaan untuk kita Bung Haji. Kenapa? Karena janji-janji Rob kita yang sudah dijanjikan mulai tampak di hadapan kita. Oh, Masya Allah. Bagus ya? Iya. Ya, itu sekian quotes dari saya sih Bung Haji ya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Amin. Mengambil ilmu-ilmu yang telah dijelaskan juga ya untuk saudara-saudara muslim yang mungkin menonton video ini. Ya, mungkin. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Mungkin kita cukupkan sekian untuk episode kali ini. Kita akan bertemu di episode lainnya. Ya, tentang rincian dari Faroid dasar yang telah kita pelajari di sekolah kita di Madrasah Aliyah Al-Kahfi. Iya, betul sekali. Saksikan video selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.